dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolor di mana bae begado. Gini Kebu tanggal 7 Februari 2024 ketemu lagi bareng kulo Cek Gayah kita dalam acara kita setelah tadi waktu berita daerah acara kita selanjutnya adalah obrolan UMKM. Nah, cak mano ceritanya apa dia nak diobrol ke sudah hadir di studio Pukul 4 dari Palembang, mak ini lagi narasumber kita. Kita bakal bahas topik tentang ekspresi ke penampilanmu dengan passionmu. Wah, pakam judul kita ini dah dan yang pasti dulu sudah ada di studio Pukul 4 dari Palembang, mak ini lagi narasumber kita. Ada siapa nian, Kalau orang lama nyebut ke pepatah bijak tu yang atau ke, dak kenal maka dak sayang maka dak cinta maka dak kawin. Ya. Narasumber kita yang hadir di studio Pukul 4 RRI Palembang ini lagi adalah ada Cek Yuli Anggraini. Dia ini adalah owner dari Yuli Butik. Ya, benar Benar. Benar enggak benar? Benar. Iya. Sehat Cek Yuli? Sehat, alhamdulillah. Mak lah. Mak lah Mak lama tu lah maksudnya. Mak lama tu lah. Iya Cek Yuli, santai be Cek Yuli. Kita tadi lah diomong ke daging ni pokoknya kalau siaran di Pukul 4 tu pakai bahasa Palembang. Yo jadi selalu takut belepotan nak bahasa Indonesia. Jadi selalu pakai bahasa kita tu lah Nah, jadi hari ni Cek Yuli ketemu Dito dalam obrolan UMKM bahas tentang ekspresi ke penampilanmu dengan passionmu. Cek Yuli ni merupakan owner dari Yuli Butik Artinya Cek Yuli ni punya usaha butik. Yo, jahit. Nyait. Punya usaha nyait Nyait baju tu Nyait baju. Bukan nyait hati yang terluka. Jangan. Urusan masing-masing itu. Urusan masing-masing Yo. Nah, ini Cek Yuli ni rupanya merupakan owner dari Yuli Butik dan juga dia punya usaha jahit Kalau kita boleh kulik-kulik dulu Cek Yuli, kita pengen tahu dulu kalau Mak Uji mak ini lagi ni budak-budak main ini lagi kepo. Pengen keponya sejarahnya Cek Yuli tu pacak tertarik untuk usaha jahit-jahit ni cak mana cerita? Dari tahun berapa mulai usaha? Kalau usaha ni mulai dari 2014 lah. Dari 2014. Yo. Jadi berapa tahun? Jadi 10 kali kurang lebih 10 tahun Dari tamat sekolah lah. Kira-kira kalau misalnya kita dari kelulusan jahit ini begawainya cak mano kan? Rupanya susah kalau nak begawe di bidang jahit kan? Bidang jahit. Ngapa dak buka dewek bae? Karena jadi akhirnya nak begawe dengan sago juga kecil gajinya kan? Kalau gaji begawe sama wong jahit kan? Iya. Jadi inisiatif buka dewek lah. Selama setahun itu tak apa-apa begawe, cari ilmu dulu kan. Jadi pertamanya di tahun 2014 ya? 2014 itu belum buka artinya dalam arti kata masih belajar. Jadi tamat sekolah tuh dari tahun 2012. 2012, belajar dulu selama 2 tahun. Masakin dulu kan. Tak mungkin buka belum bisa apa-apa, cuman bisa jahit lurus kan, tak mungkin kan. Apalagi nyait omongan tetangga tamat sekolah, belajar dikin, lah pacak, baru muka. Ini kita tuh penasaran, ngapo jahit yang dipilih? Kan banyak sebenarnya usaha-usaha bidang lain kan, ada orang tuh karena hobi. Aku nih kebenangan hobi becik kayak masak, aku nih karena hobi. Biasanya dari hobi tapi hobi yang ngasil ke. Cek kayak ini hobi ngoceh-ngoceh. Alhamdulillah kemana ngasil ngawak MC acara mana itu kan. Nah, ini Cek Yuli nih ngapo pilihannya ke jahit ini tadi? Kebetulan hobi juga sebenarnya. Hobi? Iya. Jadi kalau misalnya dulu Cak nengok baju koyak dikit Yo, kalau misalnya nak pergi nih kan, baju ini belum ada baju baru. Belum ada baju baru. Jadi baju lama tuh dirombak jadi baru. Oh. Nah,
cak itu kan. Mbak Ati kreatif. Iya, bisa diomongin cak itulah. Jadi Mbak kata jangan sampai baju lama itu tidak terpakai. Iya. Kita coba untuk gayanya yang baru. Rombak baru kan. Jadi baju baru lagi. Jadi baju baru lagi. Kalau dulu keseringan cak itu sih. Terus dimasukin memang kebetulan di sekolah tata busana. Sekolah tata busana. Pas SMA-nya? SMK-nya. Dari SMK kah artinya? Yo, SMKK. Nah, sekarang Sama kan dia 3. Oh, Muhammadiyah 3 bukan SMK 6 bukan bukan. SMK. Swastanya. Kebetulan Enggak masuk negeri. Yang zaman dulu sagor masuk negeri. Nilai besarnya. Jadi artinya dari SMK kan ngambil jurusan itu. Iya. Jurusan jahit Nah, sudah tamat dari sekolah, mel khusus lagi. Begawe dulu. Begawe dulu. Iya. Melok wong. Sudah itu kan ya ada ada pelatih-pelatihan ikut kan. Begawe kan juga sama Cino. Kebetulan Cino tuh kan kalau bikin baju tuh memang bagus nian kan. Memang ilmunya tinggi Jadi kan. maling-maling nengok Maling dikit lah. Tidak diajarin apa cak mana ini nyahitnya biar bagus Kalau jahitnya diajarinnya. Dia lepas tangan kan karena kita sudah bisa jahit kan. Cuman dia yang gunting. Jadi untuk ukuran gunting segala macam yang ini yang pas yang segala macam tuh itu tidak diajarinnya. Tidak. Rahasia perusahaan. Sainginnya lagi kan. Iya, ini kan sudah disaingin ini sebenarnya. Tapi benar juga ini yang pasti dulu menariknya dari apa yang dia omong oleh Cik Yuli ini ibarat kata apa ya? Kalau gawe dengan uang tuh cek gaya kecil. Nah, kalau mak ini lagi kan muka usaha dewek selain Cek Yuli dewek yang pacak ngawinnya pacak akhirnya muka juga lowongan gawe dengan untuk muka juga ada anak buah. Nah, dari 2014 sampai ke 2024. Wah, 10 tahun Jauh lama ya. Nah, perjalanan itu sampai 10 tahun itu kan pasti ada suka dukanya. Nah, apa dia yang maksudnya tuh apa dia yang menjadi tantangan paling utama ketika Cek Yuli pertama kali muka usaha ini? Sago enggak kira-kira yang muka usaha jahit nih? Kalau saronyo tuh kebetulan kalau misalnya uang tuh nak modal cak ini. Kita belum bisa kan, belum pernah buat. Jadi mau tak mau belajar, ikut YouTube kan. Yo harus bisa, harus sama cak itu nah. Harus sama. Mereka kan tak tahu. Pokoknya hasilnya harus sama. Kendaan hati wong tuh harus sama dengan apa yang dia kendai. Iya. Kadang lah sama juga masih kadang komplain. Nah, kalau ngadepi yang komplain Iya. pasti kan ngadepi komplain namanya apa ya customer itu kan kalau bang jiwong tuh Paling kita ganti. Ganti. Iya. Jadi Mbak kata cak ini, oi ngapu cak ini kan aku tuh kenanya cak ini. Iya. Jadi main ini. Jadi kalau cak Yul dengar dulu. Ngomonglah dulu. Luap lah kalau, muntah lah kalau. Tidak apa-apa kami tampung. Memang salah kami nian. Nah, itu biasa kesalahan soal apa biasanya yang buat dia komplain? Ini miskomunikasi lah. Kadang kepikiran desain dia yang di kepalanya sama kita lain. Itu dah bayangannya lain. Jadi kan misalnya Cak Gaya, Cak Yuli, Cak Gaya pengen punya baju nih, ini kan kita kalau misalnya ini kadang ada yang contoh yang kita jingok nih, entah baju model artis atau model apa lah gitu ya. Tapi itu tadi kita kan punya imajinasi. Cak Yuli juga punya imajinasi. Cak Yuli ini kira-kira ngawek baju ini berdasarkan imajinasi daripada kliennya atau imajinasi daripada Cek Yuli itu dewek. Misalnya Cek Yuli ketika Cek Gaya datang, Cek Yuli Cek Gaya tak jahit ke model ini. Itu Cek Yuli yang reko gambarnya apa mama no? Iya, digambar dulu kalau dia tidak katik contoh yang sudah jadi kan, foto misalnya. Dia cuma ngayalin baik kan. Jadi kita gambar dulu. Bener dak ini Cak ini? Kalau memang sudah bener, sudah CC kan? Bener ini Cak ini. Sudah kita jahit. Paling bener-bener dikit-dikit kan. Ini bukan Cak ini. Sudah masih bisa benerin. Kebanyakan memang model mereka sendiri kan. Model dewek kan. Nah, kalau misalnya usaha jahit ini Cak Yuli ya, kalau misalnya ini kan terkait dengan pemodalan. Iya. Itu pertama kali kipu lagi Cak, biasa-biasaan Cak ini kalau kipu. Terkait dengan pemodalan. Kalau Cak Yuli dewek awal mula modal tuh besar beda untuk buka usaha ini.
Besar juga beli mesin itu. Cuman beli ya, mesin. beli mesin ya. Mesin obras, mesin jahit yang besar itu. Sudah itu, Be. Iya. Itulah banyak wong apa kata wong tuh kalau misalnya ini tuh yang gelak-gelaknya ini wong Medan katanya. Yo. Mesin Togak Panjaitan ya. Yo. Terus juga sih kok lagi misalnya si Mami apa? Padang banyak jahit juga. Pangobrasan ya. Itu kan ngobrasan. Pangobrasan. Yo. Kelakar gini. Kelakar. Jangan segiu-sigo gitu Iya. sambil kita bergesah masih kita bukan kita tentang UMKM ini ya. Nah, usaha dari 2014 sampai dengan 2024. Tadi di sini judul kita adalah kaitannya dengan ekspresikan penampilanmu dengan passionmu. Nah, kita kan pengen mengekspresikan sesuatu. Iya. Di dalam kita nampil tuh pasti nak bagus lah ya. Kalau nak kondangan tuh kalau pacak nak lain dari nak lain dari wong. Nah itu Cak Yuli, Cak Mano cagonya untuk bisa tetap Cak Uji kita nih bisa melok itu kan. Apa yang mak ini lagi kan sama Cik Gaji lah bagus-bagus baju wong nih pas lagi MC lagi kondangan nih. Iya. Alah bagus-bagus model baju wong nih Cak ini itu kan. Nah itu Cak Yuli mempelajari atau Cak Mano atau mempunyai inovasi-inovasi untuk bisa tentunya menciptakan hal-hal baru. Kalau nak menciptakan hal-hal baru paling untuk kita pakai ya, biar dicontoh kan. Soalnya kalau misalnya buat dewek dulu untuk diri dewek ya. Iya. Soalnya mereka itu tuh kalau yang datang biasanya sudah nyiapin desain dewek. Desain dewek. Paling kalau misalnya Mbak ndak tahu aku nak buat cak mano, pokoknya ini ada kain 2 meter misalnya. Sudah baru kita kasih arahan kan ini musim sekarang nih cak ini. Cak itu kan. Tren yang sekarang ini ya. Kira-kira galak apa tidak? Terus ada juga yang masalah besar perut besar ini kan. Nah, itu adalah yang yang sering saya temukan gitu. Cara kita yang langsung ini kan Cak Mano cagonya kedingoan langsing. Iya. Nah, itu kan ada kiat-kiatnya. Kalau cik kayak biasanya amen nak biar kedingoan langsing nyanyi wagno gelap. Iya kan? Iya. Jadi susunan ganteng kedingoan. Kedingoan. Nah, kalau Cak Yuli Cak Mano nih kalau misalnya punya klien yang punya okogannya tuh langsung tadi. Langsung tadi ya. Paling modelnya tidak usah banyak ini apa? Cak mana ya? Ada nian kalau di pinggang itu harus ada yang nutupin dari bawah perut ini nah. Nah, jangan dipres kan, kalau dipres taulah Cak Bongkol. Cak Bongkol harusnya dia tidak ngepres. Oh, pas yang di sini. Harus langsung lah. Nah, kalau misalnya Mbak yang badan langsung ini kan, kalau yang badan langsung ini apa memungkinkan dianya pakai baju itu apa ya yang model A? Model A. Iya. Bisa jadi A. Cak jadi juga. Bisa jadi A. Oh, iya. Oke, Caknya Cak Yuli ada yang nak gabung ya, kita terima dulu. Ada mungkin pendengar kita yang nak gabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, dengan siapa nih, Cek? Dengan Cek Kasmit Sukamaju. Cek Kasmit di Sukamaju. Cek Kasmit nak nanya dengan ini, Cek Yuli. Cek Yuli. Yo, dengan Cek Yuli narasumber kita obrolan UMKM ini. Ini masalah perbajuan. Baju mana? Baju dia nyait baju. Dia ni usaha nyait. Ada nak tanya ke tak? Baju yang uang yang perut gendut itu mana caranya? Nah, Cek Yuli, iyo kena langsung ini. Telepon ini ya. Iya. Jadi untuk mensiasati Cak Mano buat baju untuk wong yang punya bodinya bohai ya? Iya. Oh, biar kejiwaan langsing ya? Oh. Seminggu tak makan. Jangan. Tak kondangan agak di hari Minggu. Sudah itu pingsan deh. Kurus tidak dia. Iya. Baju muat tapi dia pingsan. Tak jadi kondangan tadi kan? Iya. Payo. 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 Mau kasih Cek Mit ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cek Kasmit tadi ya. Yang ada di mana tadi? Apa? Atau Bayu kamu tadi sebut tadi jauh ya. Tadi. Cak Mano yang katain siasat ini dulu. Yo, Cak, yang kata aku tadi kan. Ada ditutup. Jangan ada garis pinggang lah kalau bisa. Jangan ada garis pinggang. Kalau memang harus ada garis pinggang, dia ditutupinya dengan ban misalnya kan. Dengan ban. Yo, ban pinggang.
nak bayangan cek gayang dengan Yo, ban. ban. Apa ban motor, apa ban tegek, enak. Oh dengan ban untuk nutup ininya Sudahnya pokoknya jangan di apa? Ah? Di bagian perut tuh jangan diinjuk kupnat lah. Kan Oh, ada jangan. kupnat kan. Walaupun nak diinjuk, jinguk perutnya juga sih. Jenggot perutnya juga. Yo, kalau Sebesar apa sekiranya- perutnya dah? kalau dia besar, Heeh. ya cak itulah ukurannya samain cak ukuran dado lah, dilurusin ke bawah kan. ke Jadi bawah. jangan kejingoan jadi. Lipetan perut tadi Lipetan kan. perut tadi. Yo. Jadi untuk mensiasati Mensiasati, susunan rantangan tadi jangan Yo. kejingoan Oke, caknya ada yang nak gabung lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niai. Ngapa? Ini naga sumber kita bukan UMKM ini ada Cik Yuli Niai. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Yuli apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat. Baik, Kalau sehat. boleh tahu Cek Yuli ya. Ah. Di mana itu domisilinya? Kalau pengen nak nyengok-nyengok baju, nak Oh. ngukur-ngukur baju Cak itu. Nah, domisilinya Cik Yuli. Ini pertanyaan lagi. Nah, Niai Masito ini di angkatan 45. ya. Ini pendengar Langganan, setia kita juga, Iya. langganan kita juga. Pak Yuni, itu baik Niai? Nah, nak nanya dulu Cak. Nanya lagi, dia tuh Gi. Iyo, tidak nak. Ukuran kita tinggi-tinggi nah. Itu tadi yang Ah. bohong ya. Yo, baik. Kaget dulu. Sing dada kata. Iya. Ah. Sebaliknya dengan yang ini tadi. Yang bohai tadi kan cak mana nyinyirinnya kan, biar lamping kan. Nah, ini kalau yang kutilang daga ini cak mana cagonyo jinyo. Iya nih Pak Yu. Cek Yuli, Cek Gaya. Pak Yu nih ai. Ayo. Ayo, jangan lupa. Aha. Jangan lupa. Jangan lupa. Makan siangnya. Iya. Dengar lagi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nyai Masito. Nah, itu tadi ada dua sudah dari Yo, ya. pertemuan tadi. Tadi yang pertama sudah kita jawab Nah, yang kedua nih katanya lokasinya di mana dulu Cek Yuli tuh? Lokasi kita nih di Panca Usaha. Panca Usaha. Yo, kalau dari Kertapati itu panca usahanya di ujung, arah nak keluar ke Jakabaring. Oh, arah nak ke Yo. Jakabaring. Ya. Keluar arah nak keluar ke Jakabaring kan. Bukan di tengah-tengah. Tengah-tengah kan ada bari. Ada bari. Yo, maju lagi arah nak keluar. Rumah sakit bagi. Masuk ke bari kan. Tengah-tengah itu kan. Dari kali mulu tadi kan? Mm-mm. Dari kali mulu Maulu masih itu. Nah, balik lagi pertanyaan lagi nih Mas Ito tadi tentang katanya kalau tadi kan itu masalah wong yang bajunya badannya bohai. Yo, Siasatnya tadi cak itu tadi kan pakai ke ban ya dah ban truk, ban apur, pokoknya Maka pakai ban. perutnya udah ketingoan kan. Ya, pokoknya udah ketinggalan. Nah, kalau dia yang badannya kutilang daga. Kugus Kutilang. tinggi langsing dada gata. Cak mana mangko ketinggalannya dia apa biar ketinggalannya agak berisi. Apa ke mengkali nak dikumpo? Apa cak mana? Jangan. Jangan. Angin. Angin. Angin lagi. Cak mana nih Cak Yuli biasanya? Biasanya kalau yang cak itu aku rekomendasi ke ada yang sekarang nih lagi musim lipetan di sini kan. Nah, ada lipetan cak itu kan. Oh di daerah mana yang badan ya? Yo, Misalnya cak macam di badan, dado sampai pinggang kan. Ada lipet-lipetan. Nah, itu boleh juga itu referensi untuk uang kurus Untuk ya, yang kurus kurus lah. ya. Jadi Jadi agak lebih- kejingoan badan tuh ada isi. ada isi. Iya. Bukan di busa bukan nih, baju tuh bukan nih ya agak ngelembung dikit Gembung ya. dia kaget. Itulah kalau misalnya yang kutilang tadi kasih bae lipet-lipetan di badan. Di Bagus badan. dia. Nah, Kan jadi- banyak model sekarang kan yang lipet-lipetan di badan itu kan. Nah, kalau misalnya kan ini kan kalau kata wong tuh pencem yang tadi biar yang kurus kejingoan agak lebih berisi itu cak mano gitu kan. Nah, mak mano kalau dio yang apa ya, yang dionyo gemuk itu ada kaitannya dengan apa ya? Dasar kainnya. Dasar kain itu tuh kan ada yang melok badan kata wong dengan dia melok badan kan jadi kan terkesan ramping. Iya, aduh memang. Nah, ada itu ya. berkaitan enggak dengan kain ataupun juga dasar yang kita guna ke? Ada juga sih berkaitannya. Mm-mm. Kalau misalnya yang satin, ada kan satin yang licin ya itu kan, Ya, itu ya. kan kelihatannya dengan badan kan, nempel ya kan. Nah kalau misalnya yang agak berisi lemaknya yang agak tebel Pak, cari bahan. Cari bahan yang Jadi dia tebal. kaku kan, Heeh. tidak ngelepek. Oh, kalau yang gemuk malahan carinya yang kaku Yo, dasarnya. jadi dia apa kejingoannya rapi terus kan, Mm-mm. agak kaku dikit kan, ada yang macam bridal kan. Mm-mm. Nah itu bagus itu. Jenis-jenis kain yang cek itu Katun kan. Jadi dia tegas, tidak mudah kena angin lah kan. Tapi kalau yang badannya kurus,
Kalau kurus tuh masuk galau sebenarnya ya. Oh, lebih lemak ya. Lebih lemak kalau adanya kurus kalau tuh. badan kurus ya. Tinggal siasati kalau nak kejuan gemuk tadi injuk Lipetan lipetan-lipetan tadi gitu atau ya. roknya yang buat rok cak SMA kan, yang lipetan itu kan. Jadi kelihatan ada pinggang Ada kan. pinggang. Tapi kalau misalnya kita yang badannya berisi sama diinjuk-injuk lipetan sama lipat tambah. Jangan. Apa kata dunia? Bahan lah boros, ingoknya boros belum. Oi, boleh lah Cak Yuli ini dikit ngomong kena. Bahan boros. boros, badan jinggot Balik yang boros. bagus juga. Tambah gai bogos pula. Nah, balik lagi ke cerita apa usaha yang sudah digeluti dan selama kurang lebih 10 tahun nih. Itu contoh baju. Iya, Coba dia nggak ke di kamera gitu. Nah, ini apa? Dasar apa nih? ini dasar jemputan. Oh, jemputan. Ini outer ini. Outer. Kemarin kami melok fashion show lah di mall kan. Oh, jadi sering juga melok-melok fashion show. Yo, kalau ada loka gratis kan enggak apa-apa kan? Kita buka ya. Iya. Oh, ini untuk Ini nih untuk anak gadis. Iya, anak gadis lah. Remaja remaja ya, yang nggak berjilbab. Yang umur-umuran berapa nih? Ada sekitar umur 17-an? 17 tuh 25 lah kali 25 masih ya. ya. Untuk kalau nak pergi kondangan, oh cantik Cak Yuli ya. Ini tidak panjangnya nih. Nggak panjang nian, iya. Kan Simple ada ya. ini kita yang foto profil ya. Di foto profil. Nah, ini kurus ini pakainya. Ini yang kurus pakainya. Kurus kan? Jadi Jadi dia agak banyak juga kalau kalau dia kurus tidak masalah, dia banyak ornamen-ornamen yang Tidak ini. masalah, lebih Rami itu bagus. tidak masalah, lebih bagus ya. Jadi dia itu untuk mensiasati dia biar biar lebih dia ada berisi. badan iyo Agak biar berisi. ini kan dilonggarin kan. Nah, Nah, tapi tidak kalau misalnya dipresin inian dia. kalau dia misalnya yang gemuk atau yang berisi tadi yang langsung tadi, dia nak pengen guna ke apa nih dasar apa tadi kain Jemputan. jumputan, pakai jumputan. Kita tahu kan jumputan itu kan banyak nih ininya, ornamen-ornamennya. Nah, itu malahan menambah kesan gemuk apa tidak? Kalau atau pacak tetap wong gemuk ataupun wong yang berisi make baju jumputan, tetapi dengan mungkin trik-trik untuk bisa mensiasati biar kejengaan lebih ramping. Mbak, bisa. Yang kata aku tadi yang pakai model A bisa. Cuman kalau Harus ada misalnya bannya di sini. tidak juga. Misalnya Itu kan kalau misalnya Cek Gaya kan Iya. kan Cek Gaya ini kan ampun kan. Nah, jadi kalau misalnya ini model A, cek gaya nih bagus nih model A. model A ya, jadi ini ya, jadi ketinggian tinggi. Yo, Jadi agak ketinggian agak lebih ini. Nah, dia maksud kayak itu dia perut ini apa Kejingan. susunan gantengnya udah ketinggian. yo model A tadi cek. Model A ditutup cek itu. Jangan dipresin cek. Oh, ya harus Yo. dipres. Oh. Dengan dipres dia. Oh. Jadi dari dado ini lurus ke agak besar ke cek itu nah kan. Tidak tambah besar di ketinggian. Tidak. Oh. Kan kalau misalnya saya nak dipresin cek ini kejingoan kalau cek. Iya, susunan Kalau ganteng dipres tadi. ke iyo. Tempat susun bu ganteng dulu. Mak bongkol tadi. Makso itu, makso, iya. Nah, tantangan selama Cek Yuli buka usaha ini. Tantangan yang paling dirasa itu apa? Nganyang. nak Iya. bagus. Kalau wong ini kan cari kalau makanan dia nak lemak, nak murah, nak banyak. Iyo. Kalau baju dia nak murah, nak bagus, nak lemak dipakai, Nak banyak payet. nak banyak payet. Tuh, itulah. Banyak Banyak nganyang pula kan. nganyang. Kalau payet kan agak mahal. Belum nak dipasang sikok-sikok. Jadi kalau misalnya Cek Yuli misalnya dapat orderan gitu ya. Misalnya dari klien datang untuk ke jahit baju misalnya itu kan, jahit baju jahit ini ya banyak kendak segala macam. Cek Yuli kan sudah memprediksi bahwa harganya sekian. Nah, itu dia nganyangnya kelewatan macam mana? Ada yang kelewatan. Kadang aku diemin baik. Karena diem ke be. Diem ke dulu kan. Kalau misalnya dia masih nganyang udah sesuai lah. Kalau masih bisa dianyang yo udah apa-apa kan. Enggak apa-apa, Kalau dari kita kasih harga 300 misalnya. Iya. Dia tadi nak 100, cak mana lah? Kita dia 300 Yo, dia nak 100. Cak mana kalau aku Cak nyai mana? dengan kau itu. Tidak apa-apa lah Mbak, kalau misalnya nak cari yang lain tidak apa-apa. Lagi kalau misalnya nak kesini lagi boleh. Paling cak itu sih. Iya, Balik dia. Itu tuh agak ngedok-dok kan hati kan. Yo, bukan main. Poging hatinya nih deh. Padahal yang kita kasih harga itu kan sudah bener kan. Dia nak Sudah. payet kan. Nak payet. cepet. Ada be yang pernah juga yang dia kasih ke bahan hari Jumat. Minggu nak Pakai pakai. minggu. Bagus.
Mbak, cuman jahit ini baik dikit, sat set. Nah, aku tidak bisa, tidak sempet nian. Padahal masih bisa sebenarnya Iya, kita iya. ambek kan. Cuman dia tadi sudah ngecik ke kita. Ngecek gitu. Cak ini Iya, mau cik kecil ini baik dikit cuma padahal Dikit. sikok baju nian loh. bukan Bukan ini kan. Iya. Jadi kita juga ada rasa cak mano ya dah ya. Kalau misalnya dia adalah kesian kan. Ya sudah bisa, paling Sabtu sore ngambeknya ya. Bisa. Kalau lah sudah kebanyakan ya yang cak itu. Ya. Mbak cuman jahit ini baik dikit. Dikit itu sikok baju. Yo dikit sih kok baju udah Nak ngomong cepet dikit. juga. Nak cepet. Memang kami sistemnya semakin cepat semakin bagus kan. Jangan kalau bisa wong tuh seminggu langsung ngambek. 2 minggu lah paling lama kadang kan. Nah yang nak cepet nian tadi terus dia ngomongin kita cuman cak itu baik. Nah itu susah kita nak terimanya kan. Jadi tolak tuh lah Tolak maksudnya. tuh lah secara halus tapi Nah ini nah cak yang dicontoh yang ini nih tadi ini berapa lama pengawiannya? ini 3 harian 3 harian. payatnya Jadi yang lama. Jadi pas ketika misalnya minta hari Jumat, Minggu Kadang masih sempat begadang. masih sempat begadang. Kalau misalnya kliennya memang Hmm. tahu ya, Iya. minta tolong lah Mbak kami nih misalnya kan, manis lah mulutnya. Kalau yang cak tadi ya kita mikir juga kan. Iya. Jak do kate dak kate cak dak ngagoi ini gawe kita dah. Padahal dia yang butuh kan. Itu yang bikin kita galak porik hati ya dah. Nah, lu Cak Yuli kita bakal lanjut lagi ya obrolan kita ini kita bakal kaji, kita bakal lanjut lagi dengan bahasannya selanjutnya ya. Tapi kita dengar dulu yang berikut ini. Via, ya, main torong, main apa? Main kelereng. Oh, ayo. Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana. Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja. Oh, iyo. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam supaya tumbuh rambutan. Oke, Asia. Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Oke deh dulur, masih di obrolan UMKM kita bareng Cek Yuli ya, bersama dari Yuli Butik ya. Cek Yuli, kita lanjut lagi Cek Yuli bahasan kita di kesempatan siang hari ini ya, bareng Cek Yuli dengan ekspresikan penampilanmu dengan passionmu 2014 sampai 2024 10 tahun berjalan. Kan pasti ada suka duka, terus juga kita tahu kemarin COVID Cak. Iya. Nah, ini cak mano terdampak dah, karena kalau bidang-bidang usaha lainnya juga kan terdampak cak, macam kami MC kemarin. Jadi ujungnya MC tidak ada lagi resepsi, cuma MC acara adat, mendak acara akad gitu kan. Nah, kalau Cak Yuli sebagai tentunya punya usaha passion ini, punya usaha usaha pakaian ini, jahit-jahit ini berpengaruh apa tidak? Pengaruh nian sebenarnya. Pengaruh nian? Iya. Tidak katik nian yang jahit selama setahun ya. Iya. Kemarin Di ya. 2019 2020 ya. Selama Covid lah. Kan yang nikah tak boleh. Yo. Yang nak jahit ni yang nikah inilah. Yo, Kawan-kawan nak kondangan. Yo, yang bridesmaid segala macam. Itu terasa nian Dampaknya Covid kemarin. Yang untungnya kita tuh lagi masih di rumah kan. Yo. Beranak kecil kemarin tuh kan. Masih beranak jadi kecil. di rumah. Jadi ngabisin duit tabungan be artinya. Iya, cak itulah. Selama Covid itu kan. Ndak katik yang jahit. Iya kan ngumpuli kan sebelum Covid kan kita tidak pernah tahu kan. Pas sebelum Covid itu kan memang kita ada tabung segala macam. Jadi digunakan cuma untuk itu kan. Iya. Terdampak di Covid itu tadi. Nah, mulai merangkak lagi sesudah ada Covid itu dari kapan? Mulai merangkak lagi agak lebih banyak lagi caknya sampai dengan sekarang. Sudah boleh nikah lah ya, boleh ada acara. Pernah juga sebelum Covid ada ya yang jahit. Sudah dia jahit Covid. Jadi tidak jadi acara tadi. Tidak dimbeknya lah baju nih. Karena tidak jadi kami. Itu bahan dari wong juga katanya. Lah, siapa jadi kan yang rugi kami kan?
Jadi maksudnya Cak nih, dia bahan dinjuk nyonon kita. Tinjuk dari pengantin. Dari pengantin. Nah, bridesmaid kan. Heeh. Rupanya pas jahit COVID. Heeh. Awal-awal COVID kan Awal kemarin. Covid, heeh. Tidak jadi dia nih akadnya. Tidak jadi apa? Acaranya. Resepsi lah. Resepsi, heeh. Jadi yang bikin baju tadi tidak jadi ngembek. Jadi dasarnya Sampai sekarang bajunya itu. lah sudah jadi bajunya. Iya lah, tinggal ngembek kan dia kan. Heeh. Jadi itulah kalau bahan diinjuk wong, bridesmaid kan. Kadang tantangannya Cak itu. Ada yang tidak jadi, tidak diembek wong kan dia merasa tidak rugi. Dia juga tidak DP. Nah, jadi itu kalau yang Cak itu tuh Cak Yuli tidak ada dijual kah baju Cak itu? Tidak bisa dijual. Siapa tahu kayak dia nak ngembek kan? Takut juga nak jualnya kan. Soalnya bahan wong. Karena karena dia juga kan sudah lama tuh, tidak ada datang ini jual ke baik. Pernah dia datang lagi setelah COVID. Anak gadisnya lah sudah besar, tinggi. Nah ngapain tidak muat ini? Katanya. Tidak muat ini katanya, kependekan. Yalah Ya, pula kamu kalau sudah tahun lalu ini Ah, nih baru ini. Sudahlah aku tidak jadi nian ngembeknya katanya. Kami nak beli we di pasar. Ya sudah kataku. Wih bagusnya nih. Iya. Sudah ada apa-apa kataku. Asli purik yang dibuat ini ya. Nah jadi itu sampai sekarang tidak ada tidak ada dijual. Tidak dijual, disimpan bae untuk contoh. Untuk contoh, tapi modelnya bagus. Bagus juga ada apa. Modelnya ya, jadi untuk contoh sampel. Usaha kita tahu kan kalau usaha itu kan pasti ada legalitas. Terkait misalnya dengan kalau misalnya makanan kan itu harus ada apa NIB, terus halal, terus juga ada apa lagi macam-macam kan kalau untuk Kalau makanan kalau ya. makanan banyak kan. Nah kalau untuk usaha aja dewe untuk legalitas apa yang Baru diperlukan? ada NIB gitu. NIB baik. Kalau HKI katanya agak susah ngurusnya kan. HKI itu maksudnya merek. cak mana? Merek. Oh misalnya Cek Yuli nak nganu ke merek ini baju ini Yuli butik gitu. Oh itu yang agak susah. Iya. Ada kehalanian kan baru. Cuman juga katanya agak lama juga berapa keluarnya. Berbiaya ada untuk legalitas? Biaya sih katanya. Kalau yang NIB? Tidak. Tidak. Ada yang bantu untuk ngurus NIB atau ada kesulitan untuk ngurus dalam pengurusan legalitas? Tidak sih kalau NIB mudah nian buatnya. Mudah. Tidak ada Langsung susah. jadi malahan. Itu dibantu oleh siapa? Dibantu sama koperasi. Oh dari Dinas dinas koperasi koperasi. ya dinas koperasi. Oh. Belum dapat tajur no. Belum dapet. Oh. Yang apa? Yang nak dapat tuh masih wong lamo cak itu nah kan. Yang lamo daftar atau yang lamo komunitasnya lamo cak itu kan. Kalau Cek Yuli dewe sudah masuk komunitas apa? Aku gak paham. Gapiham. Ini apa baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gapiham tentunya untuk mensupport pelaku usaha kecil dan menengah Cak Yuli nih. Ini. Bimtek kadang dikasih kan. Bimbingan teknik. Yang dari apa? Belajar keuangan. Kan Nah, diajarin kan. ini Cak Mano yang belajar keuangan terkait dengan ya kan kita bukan Iya. apa, kita kalau baca usaha tuh jangan sampai tercampur antara duit kita, maaf ngomong duit untuk kebutuhan rumah tangga dengan usaha gitu kan, karena itu bakal hancur tuh dari situ ya Iya. kan. Nah, itu Cak Mano. Iya. Mana ya? Memang agak susah nih nak ngaturnya tuh kan. Kalau memang tidak kata ilmunya kan. Iya, sebisa kita lah misain duit jahit sama duit pribadi kan. Untuk bisa jadi modal tadi kan. Untuk modal tadi. Itu juga kan kalau sekarang ini kan sewa tempat ya. Nah Cek Yuli ada ini maksud cek aja nih sewa tempat. Sewa tempat. Sewa tempat maksudnya Cek Yuli punya butik yang khusus untuk ada tempatnya dewek kan. Kalau Cek Yuli kan itu yang Cek Yuli sebutkan tadi yang ditanya Niai masih tadi di itu kan pajak di usaha. rumah itu pajak usaha tuh kan. Tidak, itu di ini yang sewa. Oh sewa tempat Toko. butiknya tokonya. Toko Butiknya pinggir dari sana. jalan Nian. Sekarang kan sudah banyak mobil cek. Iya. Kalau masuk lorong susah. Bukan di daerah bukan di mall-mall Kan. bukan Pajak usaha pajak tadi. usaha tadi. Yang penting aksesnya mudah uang kan. Nah sampai dengan sekarang ini Cek Yuli kalau kita pengen tahu juga Cek itu kan Cek Yuli punya usaha artinya punya niat tidak kepengen begawi dengan uang. Aku kepengen kalau pacak buka lapangan gawe untuk uang. Sampai sekarang ini uang yang begawi dengan Cek Yuli sudah berapa banyak?
Sudah ada beberapa sih kok sebenarnya yang memang jagoin sama jahit. Kalau ada itu borongan atau apa, bisa freelance. Borongan tuh yang cek mana? Misalnya baju ini Baju misalnya. lagi banyak misalnya kan. Misalnya baju dinas. Kami lagi ada kondangan sih kami. Kalau dinas belum dapat. Belum dapat yang dinas ya, misalnya cak Belum kantor atau perusahaan ya kan, ada kan yang kan harus baju memang seragam. banyak urusannya kan. Tidak semudah itu kan. Paling seragam toko-toko. Oh, seragam Dalah, toko jadi dapat kan. ininya. Nah, kalau misalnya dapat seragam cak itu usaha apa, dapat orderan yang seragam cak itu biasanya berapa lama kau bikinnya? Kan banyak tuh biasanya kan partai besar tuh biasanya kalau misalnya entah apa cak macam gitu, entah perusahaan, entah toko-toko, itu kan ada mungkin ada berapa karyawan nih misalnya kan, entah 50 karyawan kah, itu kan itu kan harus dikerjakan dalam waktu berapa lama itu biasanya Cik Yuli ngerjakan? Biasa tuh kadang minta 2 minggu. 2 minggu tuh sudah harus selesai kan? galo-galo. 3 minggu kan, lama lah sebulan. Yang lama. Cuman lamonian kalau kita nak nunggu sebulan kan, kalau bisa cepat selesai. Kalau kami memang harus cepat selesai, biar cepat cair, Cek. Iya benar juga, benar. Iya, jangan Gitu. lama-lama. Jangan lama-lama, ya nak cair itu yang cairnya itu lah. Iya. Jadi ini menarik nih dodolornya. Jadi kalau dodolor nak bertanya kita ngaturi baik dipersilakan di 3511656 sama Cik Yuli ya. Owner dari Yuli Butik ini tadi ya dah. Nah, Cik Yuli, Ya. sering apa tidak maksud Cik kan kalau ada itu kan ada pameran-pameran. Nah, kalau Cik Yuli pernah enggak melok-melok pameran Cik itu? Belum. Pameran jualan ya? Ya, pameran jualan Belum pernah. atau fashion show Fashion gitu. show ya, sering kalau fashion show kan. Oh, itu diaduk di mana tuh biasanya yang pernah Di dimeloi? mall-mall. Di mall-mall. Kadang isi sponsor. Kalau dulu kan musim yang cari-cari bakat model ya. Iya. Nah, kita kalau ada kawan jadi isi sponsor fashionnya. Fashion kita, jahitan kita kan ditampilin pakai model. Sejak itu. Nah, untuk pemasaran dewek Cik Yuli kan kita kalau usaha tuh ada kaitannya dengan pemasaran. Untuk yang jahit usaha jahit yang Cik Yuli ini pemasarannya pakai apa? Pakai kan sekarang era digitalisasi. Digitalisasi ini artinya sosial media tuh kan berperan sangat Cik, itu nah untuk Penting, gitu penting gitu. Wong tuh ada yang wong sampai live lewat apa aplikasi ini gitu kan, atau misalnya ada juga yang lewat apa jika ini aplikasi lah ya pokoknya akun-akun entah Facebook kah, entah Instagram kah, atau juga apa snack video atau TikTok misalnya itu kan yang itu kan sekarang nih kan kebanyakan. Iya. Nah, itu Cik Yuli mana kalau untuk pemasarannya dewek? Masih pakai Instagram, Facebook, Itu biasanya kalau DM Bang. DM. Kalau DM kan biasa yang lain tuh galak balas DM ya. Kalau aku balas terus. Karena itu lokat duit. Iya. Soalnya kita deh angelnya. Belum ada admin. Nah, jadi kalau misalnya ada uang yang ini langsung di ini langsung direspon Nah, itu di Facebook di apa di Instagram ya. Iya. Karena Instagram yang paling ini nih ya. Nah, kalau di Instagram itu artinya Cik Yuli nampil ke seluruh baju-baju hasil yang sudah dijahit atau siapa mana? Iya, kalau Foto-foto. Instagram aku khusus untuk baju yang sudah dijahit, Baju-baju yang sudah sudah dijahit. jadi dari kami. Bukan Model-modelnya ngambil ya. dari Google ya. Bukan contoh-contoh misalnya yang dari Google lah. Pokoknya hasil dari jahitan kami. Itu. Dengan dari model-modelnya. klien-klien. Nah, kalau kita boleh tahu Instagramnya Cik Yuli apa mungkin yang bisa ini jadi ya referensi ya untuk uang untuk bisa jingok model-model baju yang sudah Cik Yuli dengan kawan-kawan buat Cik itu di usahanya. Seragamnya di Anggraini Yuli Butik. Oh, Instagramnya Anggraini? Yuli Butik. Oh, bukan Yuli Anggraini ya, tapi Anggraini Yuli Butik ya. Anggraini, dibalik baik. Dibalik. Banyak olehnya Yuli Anggraini itu kan. Pasaran juga nama Pemasaran itu. ya. Nah, itu kan terkait dengan pemasaran. Nah, kalau kita misalnya macam makanan atau apa kan pasti ada packaging. Packaging untuk apa tuh penampilan atau tampilannya. Nah, kalau Cik Yuli dewe untuk usaha Cik Yuli itu packagingnya cak mana? Kan tapi kata Cik Yuli sekarang ini Cik yang susah tuh HKI ya. Iya. HKI untuk bisa misalnya nak pengen kalau pacak jilbab ini nama Yuli. Atau baju ini nama Yuli ya, itu kan hasil dari butiknya Yuli butik cek aja kan misalnya kan. Itu kan
perlu apa ya? Perlu HKI-nya tadi kata Cek Yuli kan ini yang menjadi tantangan sampai sekarang. Legalitasnya sampai sekarang. Nambah harga dong. Iya. Oh, model Kan gitu. ada alamatnya. Ada Instagram. Sama merek. Nah, perjalanan usaha dari 2014 sampai dengan 2024 10 tahun. Ini Mak Mano kalau menurut Cek Yuli Dewe, sepengalaman Cek Yuli Dewe yaitu kan dari 2014 sampai dengan ini, apakah dia stagnan Cek ini baik atau dari apa ya, dari kita merintis kan biasanya naik atau naik perlahan, cuma ya kadang ada standar, kadang ada turun gitu. Iya, itulah. Kadang naik, kadang turun. Nah, sekarang nih naik cuman lagi dibarengi dengan baju-baju murah sekarang nih, apalagi di toko oren itu kan. Murah. Kebanyakan uang yang penting baju jadilah. Daripada buat mahal. Cuman yang membantunya kan musim bridesmaid. Ya. Nah, yang nikah-nikah ini kan banyak yang kasih bahan sama Dengan teman-temannya kawan-kawannya. kan. Jadi budak-budak mau jahit. Ini pari-parinya juga Cek itu kan. Itu juga membantu naik. Tapi kan beda Cek Yuli, kalau Cek Yuli tadi kan kalau misalnya kita beli yang di pasar yang harga murah-murah di Cek Yuli baju jadi tadi kan gitu. Kalau Cek kayak jujur juga kadang jahit, kadang juga beli baju jadi. Karena apalagi kalau misalnya kita nak memang terburu-buru ya. Jadi beli baju jadi. Karena itu baju jadi. Tapi beda memang kalau yang jahit di tuh. Bermak, Cek. Kalau yang baju jahit yang jahit itu tuh lah sudah memang benar ukuran kita. Tapi kalau yang itu tuh kan kalau itu tuh kan kadang cuma sekedar warnanya baik yang mungkin kita senang gitu kan, tapi modelnya mungkin tidak yang seperti itu yang kita harapkan gitu kan. Nah, jadi itulah yang membuat apa tuh kalau menurut Cek Gaya Cek tuh menurut Cek Gaya dalam arti kata yang kata Cek Yuli tadi, kata usaha aja itu sebenarnya ada kate matinya sih. Kate matinya Cek itu kan. Cuma naik turun Cak tadi lah. Jadi oleh karena ada yang usaha yang jual baju jadi. Dengan harga yang agak lebih miring. Iya kan? Harganya agak lebih miring kan dia kan. Miring. Enggak masuk akal sebenarnya kadang. Harga bahan enggak masuk. Berapa Cuman bahannya beda. Kualitas bahannya juga beda. Beda. Oke lah kalau itu Cek Yuli, kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Tidak terasa enggak terasa Terasa nambah rasanya nak bobo. Kasa nak bobo Apa kasa galak kasa nambah Oke, nah Cek Yuli sekarang ini tentunya dengan obrolan kita di suasana hari ini kita pengen tahu dulu sebelum sebagai closing statement dari Cek Yuli, mungkin terkait dengan harga dari tentunya jasa kalau misalnya bahan itu dari kita, yang jahitnya Cek Yuli itu berapa rate-nya, kemudian kalau seandainya bahan dari Cek Yuli, galau-galaunya dari Cek Yuli itu kan itu berapa rate-nya gitu. Kalau kami tuh gantung model Cek. Tergantung model. Yang mahal biasanya model Cak mana? Standar kondangan ya. Iya. Kalau misalnya upah dia ada payet-payetnya 2,5 lah. 2,5 untuk upahnya upahnya sama payet itu dari kita. Kalau jadi bahannya dari klien, tapi upah jahitnya 2,5 sama payet. Oke. Kalau seluruhnya dari Cek Yuli, kalau bahan segala macam kita mintanya Cek Yuli. Cek Yuli, aku pengennya baju yang model Cek ini yang buat aku terkesan ramping, terus dengan ada payetnya yang Cek ini dengan dasar yang bagus, dengan dasar yang bisa menyamarkan maaf ngomong badan aku yang besar misalnya itu. Nah itu Cak mana Cek? Sekitar 4,5 lah, 4,5, 48. 4,5. Kita ngambil upahnya 2,5 tadi kalau ada payetnya. Ya. Nah bahannya kita hitung berapa meter dia butuhnya. Itu yang standar biasa atau yang sudah bagus tuh? Kondangan lah. Yang sudah bagus tuh ya. Kliennya nak bahan yang mahal apa yang murah? Iya, misalnya bahannya yang bagus yang yang bagus. 48 lah. 48 Paling mahal lah kalau misalnya untuk bahan bagus. Untuk bahan bagus sama itu yang paling mahal 488 Iya. Oke, berarti 500 masih nyosok. Iya, masih nyosok. Muat. 48 ya Pak Iyo kalau Cek itu. Nah Cek Yuli sudah hampir ada di penghujung kebersamaan, mungkin sebagai closing statement apa yang menjadi pesan dan juga harapannya Cek Yuli untuk usahanya di ke depan.
Semoga Yuli Butik semakin terkenal Ya. dan banyak langganan. Tapi kalau misalnya uangnya pecah Cek Yuli nih ya, karena Cek Yuli ini uangnya agak ceriwis. Ya, kalau itu kan tergantung juga misalnya uang tuh senang atau tidak datang atau balik apa tidak dengan usaha yang kita jalan ini kan tergantung keramahan kita. Kemudian juga apa cak mana cara kita dengan klien ngadepi klien, ya tuh kan ngadepi uang yang apa pakai jasa kita kan ya tuh kan caci kayak bisa pakai jasa yang berulang-ulang itu sampai anak dia yang nomor 1 sampai anak dia nomor 4 kita terus yang MC-nya karena ngapo karena mungkin dia terkesan dengan cago kita. Nah, itu kan itu juga cak kalau cak Yuli ini yakin cak kayak yakin cak kayak kata apa ya uangnya ramah. Alhamdulillah. Kalau udah ramah udah laku gitu. Iya, ramah terus juga agak cengiwis juga mulutnya. Maksudnya gak hobi ngomong, gitu kan? Hobi ngomong, besar kelakang juga. Penting besar kelakang itu jangan salah kita Palembang. Kalau tidak dikelakangi ini tidak jadi, tidak kenal kawan ini gitu. Kan kalau ini kan dengan kita dikelakangi akhirnya balik lagi ke situ lemak untuk ngejahitnya. Atau balik lagi cek gaya video MC-nya main ini saja itu kan. Nah, itu kan jadi ingetan dia ya tuh. Nah, itu salah satu promosi juga sebenarnya. Ya, singgahnya. Baiklah kalau cek itu cek Yuli tidak terasa kita sudah. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah dengan obat hendak dicari. Kita cukupkan kebersamaan kita untuk kesempatan di siang hari ini dalam obrolan UMKM. Ya, kalau itu Cek Gaya sama Cek Yuli nak pamit mondok untuk obrolan UMKM ini dulu ya. Mau kasih banyak yang sudah ngabung tadi, yang sudah melok telepon tadi, nanya langsung dengan narasumber kita. Mau kasih banyak, itu juga yang sudah nengek kaca kita. Ya, kalau itu kita akhiri dengan bubuk sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.